Ya, studio baru, sejarah baru juga. Indonesia di bawah Sintayong mengukir rekor yang sangat luar biasa, sangat fenomenal setelah berhasil meloloskan timnas Indonesia Under 20 atau U20 ke Piala Asia walaupun kita kalah saat itu di Uzbekistan. Kemudian juga Sintayong berhasil meloloskan tim nasional senior ke Piala Asia dan kali ini tim nasional Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia Under 23 atau U23. Jadi selamat buat timnas Indonesia yang pelan tapi pasti terus menunjukkan prestasinya di tengah segala macam cobaan yang melanda kita. Jadi Indonesia di babak kualifikasi kemarin tergabung di grup K bersama tentunya Turkmenistan dan juga China Taipei ya. Di dua pertandingan itu Indonesia berhasil mengukir kemenangan yang ya lumayan meyakinkan lah kalau gue bilang ya. Kalau lawan China Taipei gue rasa nggak akan kita hitung ya karena itu katanya konon banyakkan mahasiswa. Kita tapi tetap menang 9-0. Kemudian di pertandingan yang baru saja berlangsung ini gue rekam mungkin sekitar setengah jam setelah pertandingan selesai, Indonesia berhasil mengalahkan tim terkuat di grup K yaitu Turkmenistan dengan skor 2-0. Jadi ini sebuah prestasi yang rekor juga ya karena pertama kali tiga tim Indonesia main di level Asia di kelas senior dan 2 di kelas usia. Yang menarik sedikit sebelum kita akan membahas pertandingan, turnamen ini nanti akan dilangsungkan di Qatar bulan April sampai dengan Mei. Jadi berderet nih teman-teman ya. Seniornya main Januari sampai Februari di Qatar. Kemudian April sampai Mei tim nasional U23 akan bermain di U23 di Qatar juga. Jadi akan menjadi periode atau waktu yang sangat sibuk buat Sintayong. Tentunya ini juga tugas yang sangat berat, tugas terhormat. Setelah kita mencetak rekor, tentunya kita juga berharap Sintayong mencetak silver war atau medali. Jadi kita ingin juga juara. Ya let's say kalau di Asia, honestly itu berat. Mudah-mudahan di U23 kita bisa menjadi juara ya. Ini menjadi berat kenapa? Karena irisan antara usia U23 dan senior itu sangat-sangat tipis ya. Jadi sekarang kalau kita lihat line up di U23 yang baru saja berlangsung di Manahan, Stadion Manahan Solo yang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi, ini banyak juga yang main di tim nasional senior ya. Jadi itu yang pertama, selamat untuk tim nasional Indonesia di segala umur. Nah, ini tim yang memang dipersiapkan sedemikian rupa. Jadi kalau kita mengacu pada sebuah adigium persiapan tidak akan mengkhianati hasil ya memang betul ya. 4 tahun dipersiapkan tim ini dan akhirnya berhasil dan mungkin di atas 50% ya, bukan mungkin tapi gue rasa di atas 50%. Ini adalah tim yang memang ya cuman itu aja mainnya sehingga mereka sudah mengenal satu sama lain. Paling yang mungkin baru masuk tuh Iko Mang Teguh, kemudian juga Ananda Raihan dan juga Ramadan Sananta, dan ketiga pemain itu pun kemarin bermain sangat luar biasa. Oke, kita seperti janji gue kita akan langsung ke mainan. Indonesia turun dengan formasi 3-5-2. Ini adalah salah satu ciri khas yang gue lihat. Kalau Sintayong merasa yakin timnya lebih kuat atau lebih punya ability dari lawannya, dia akan menampilkan 3 back dengan 2 wingback yang sangat agresif. Ya Rio Fahmi dan Pratama Arhan kalau kita lihat sepanjang pertandingan hampir nggak pernah turun. 3 back ini juga kadang-kadang menaikkan garis pertahanan sangat tinggi. Kemudian Ivan Jenner juga gue harus memberikan pujian yang sangat luar biasa, terlepas dari gol yang diciptakan oleh dia ya, tapi permainan dia dalam menjaga keseimbangan baik ketika melakukan tekanan, mendorong bola ke depan maupun juga ketika menutup ruang, ini sangat-sangat oke banget. Dan Mark Locke harus hati-hati, dia mungkin bisa dikatakan mendapat saingan baru atau mendapatkan juga rekan yang baru, kita nggak tahu. Yang jelas masa depan tim nasional kita cukup cerah dengan pemain-pemain muda yang tadi gue sebutkan ya. Karena sekali lagi ini U23, jadi usianya let's say 20, 21, 22, maksimum mungkin 23 ya. Oke, kemudian ada Elkan Bagot di kiri, di dalam formasi 3 back dia ada di kiri, kemudian Rizky Ridho sebagai kapten dan juga Komang Teguh. Seperti yang gue bilang tadi, kanan Rio Fahmi dan juga kiri Pratama Arhan, dua-duanya luar biasa tampil sangat agresif, bukan hanya agresif tapi juga banyak memberikan umpan kunci selama 90 menit. Kemudian kita sedikit ke tengah. Nah, ini ada Ivar Jenner yang gue bilang tadi, kemudian ada Arkan Fikri dan juga Marcelo Ferdinand. Marcelo Ferdinand pada pertandingan ini sebenarnya menurut gue biasa-biasa aja. Tapi that's okay ya, dalam sepak bola gue selalu ingat pelatih idola gue atau yang gue kagumi yaitu Guardiola. Lu nggak pernah selalu bisa bermain 11-11-nya on fire. Tapi pertandingan kemarin agak sedikit menurut gue ya, silakan kalian berbeda. Justru biasanya Marcelo Ferdinand yang bermain cemerlang ketika teman-teman yang lainnya let's say biasa-biasa aja. Tapi kemarin
Marcelo Ferdinand so-so, tapi yang lain bagus. Itu oke, nggak masalah ya. Dan puncaknya adalah ketika dia terkena kartu kuning di pertengahan babak kedua, kemudian dia harus digantikan. Nah, ini juga kecerdikan dari Sintayong. Kemudian dia digantikan oleh Ramadan Sananta yang akhirnya memberikan bukan assist ya, tapi kipas untuk gol penutup atau killing goal dari pertambahan di menit 90 plus 2. Ke depan ada Rafael Strike dan Hoki Caraka. Sayangnya dua-duanya kurang hoki menurut gua. Kalau bukan karena ketidakberuntungan, dua pemain ini harusnya mencetak gol ya. Hoki Caraka itu ada peluang ketika di awal-awal di menit 10 dia mencetak gol tapi dalam posisi offside. Kemudian juga Rafael Strike banyak banget, termasuk salah satunya ketika menyambut lemparan dalam pertama arahan. Itu udah tinggal hanya mungkin 1-2 meter ya ke penjaga gawang dari Turkmenistan, itu namanya gua nggak hafal ya, Ahal Yev Rustem, tapi di blok. Bahkan juga ada scrimmage yang gagal akhirnya membuat Rafael Strike mencetak atau mengukir mencatatkan namanya di papan skor. Tapi yang gue bilang tadi, kadang-kadang dalam nggak setiap pertandingan 11-11nya bisa bermain on fire ya, atau bermain dalam performa tertingginya. It's okay, itulah kolektivitas. Kadang-kadang pemain lain yang akan membackup ya. Dan kemudian juga ada menit 54 Rio Fahmi, ini yang gue bilang tadi, ada crossing lambung dari kiri, kemudian dia coba tanduk flashing. Ini kalau lu ingat gayanya, golnya mirip dengan golnya Christian Gonzalez di Piala AFF 2010 ya. Tapi sayang tandukan melengkung, tandukan curve-nya itu masih membentur mistar gawang. Kemudian juga ada satu peluang dari Witan. Nah, Witan ini pemain yang ya agak sedikit lagi turun ya teman-teman ya. Walaupun kita nggak tahu kenapa, ya hoki aja dia. Kemarin juga dia di SEA Games kan dia juga ikut terlibat di sana ya, walaupun tidak selalu inti. Dia juga sempat ya menjebol gawang Turkmenistan, memanfaatkan blunder dari Rustem, tapi sayang dia sempat handsball. Dan gue memberikan apresiasi juga buat komentator dan juga rekan gue Maruf El Rumi yang mengatakan emang itu offside, handsball. Jadi kalau emang handsball ya why not, kita bilang apa adanya aja ya. Oke, kemudian juga Ivar Jenner, sedikit gue tambahin lagi, ini pemain yang kenapa gue bilang bisa membahayakan quote by quote persaingannya dengan Mark Locke ya, karena dia punya kelebihan yang tidak dimiliki Mark Locke menurut gue, yaitu tendangan dari jarak jauh. Dia lebih berani dan lebih punya ability untuk melakukan itu. Mark Locke itu memang lebih kepada untuk menjaga keseimbangan pure ya. Sesekali dia memang naik tapi jarang. Tapi Ivar Jenner lebih agresif ya. Kemudian juga ada pemain pengganti dari Raihan Hanan yang memberikan tentunya assist kepada, ya kalau nggak salah sih assist ya, harusnya itu assist kepada Pratama Maharani di menit ke-92 dari sisi kanan. Jadi sangat luar biasa. Sintayong juga melakukan pergantian dengan sangat baik, termasuk tadi ketika menarik Marcelo Ferdinand untuk mengantisipasi kartu kuning kedua ya, karena dia terlihat agak emosi. Dan we are happy, everybody happy melihat perkembangan tim nasional kita. Semoga itu yang tadi gue bilang, kita bukan hanya bisa lolos ke Piala Asia, tapi juga bisa meraih medali. Dan seperti yang pernah gue katakan sebelumnya, keberhasilan Indra Safri di tim nasional Indonesia di SEA Games mudah-mudahan juga bisa menjadi pelecut natural buat STI juga, supaya dia juga harus berkompetisi, harus menunjukkan, dan itu akan menguntungkan kita. Jadi kompetisi tidak selalunya buruk, justru kali ini kita lihat di 3 kompetisi kita bisa lolos, dan mudah-mudahan seperti yang kita harapkan, paling nggak ada yang nyangkut satu lah. Setelah satu gagal, mudah-mudahan ya let's say di senior kita bisa lolos ke babak berikutnya, dan di Piala Asia U23 kita bisa melangkah jauh kalau bisa juara. Nah, terakhir sebelum menutup, kalau ditanya siapa pemain terbaik menurut gue memilih Ivan Jenner, karena nggak selalu pemain yang mencetak gol menjadi yang terbaik, walaupun kita apresiasi, tapi peran dari Ivan Jenner sangat luar biasa ya. Jadi ya mudah-mudahan dia terus berkembang dan juga bisa berikan kontribusi bagi tim nasional kita. Oke, terima kasih. Kalau kalian punya komentar, apakah itu happy, kritik, atau nggak setuju dengan gue, silakan tinggalkan komen di bawah, termasuk juga set studio gue yang baru. Sebelum gue tutup, gue berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat dan juga happy. Terima kasih. Ciao.